Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi berjumpa dengan saya Toha Zakaria. Kali ini saya akan share tentang teknik mencuci sekali bilas. Wow, mencuci sekali bilas seperti apa itu? Jadi saya sudah membuat sebuah buku panduan mencuci sekali bilas berdasarkan pengalaman pribadi yang sudah saya lakukan, dan sampai sekarang cara tersebut masih saya gunakan. Sangat membantu saya dalam keseharian. Jadi latar belakangnya dalam rumah tangga yang sudah saya bangun dengan bersama istri 8 tahun, nikah 2014, itu sekitar 80%-an perihal memasak, mencuci, belanja itu saya yang melakukan. Itu kan, saya yang melakukan. Di samping yang utama tentu saya mencari rezeki, bekerja mencari uang. Karena kebetulan saya mencari nafkah, mencari rezeki banyak di online. Banyak di jualan online dan sebagainya. Walaupun kadang ada job misalkan offline, seperti pernah mendampingi Pak Prof Diono, itu juga saya ambil. Tapi kebanyakan, kalau misalnya di persentase, kebanyakan memang online. Artinya saya banyak di rumah gitu kan, dan memungkinkan untuk ya itu tadi ikut. Latar belakangnya itu setelah menikah 1 bulan kemudian istri ternyata positif hamil anak pertama. Seorang wanita hamil pertama langsung huek lah, wanita nyidam itu huek mutah semua akan keluar, walah pokoknya lemes dan sebagainya. Saya kok nggak tega ya, gitulah. Saya kok nggak tega kalau istri harus misalkan masak, mencuci, belanja dan sebagainya. Akhirnya ketiga tugas itu saya ambil alih karena merasa kasihan melihat istri awal-awal mengandung anak pertama saya itu mengalami, yaitu tadi secara fisik itu walah benar, sebelumnya belum pernah hamil, terhamil dan huek dan sebagainya. Saya ambil alih tugas itu. Wah, saya pikir nanti kalau sudah lahiran, oke lah, nanti biar istri yang mengerjakan tugas mencuci, memasak, belanja dan sebagainya itu. Anak saya lahir. Ternyata ketika lahir, jadi ibu punya anak pertama, merawat seorang bayi itu butuh energi besar gitu. Dan kalau tidak diwaspadai, ibu yang baru melahirkan itu kalau tidak diwaspadai oleh seorang suami, itu berpotensi akan mengalami stres. Stres pasca kehamilan itu, dan sangat banyak contoh kasusnya gitu kan. Akhirnya saya ya udahlah, mencuci, memasak, belanja tetap masih saya yang menjalankan. Nanti kalau anak saya yang pertama Faisa ini sudah 2 tahun, sudah disape gitu kan, oke lah, baru nanti istri yang mengerjakan. Ini saya jadi ayah ASI biar istri saya nggak terlalu capek, ASInya lancar, anak saya juga mendapat kebaikan tentunya gitu kan. Ternyata anak saya yang pertama Faisa belum genep 2 tahun, belum sampai disape, istri saya hamil anak kedua, Zizi. Hamil Zizi itu akhirnya ya laki-laki ya nggak jadi lagi. Masih terus saya lakukan. Masih saya terus lakukan, dan akhirnya bablas hingga sekarang. Kenapa? Karena anak saya yang nomor 3 itu juga belum genep 2 tahun. Belum genep 2 tahun. Kalau anak saya yang nomor 2, kebetulan hari ini 17 Agustus tepat 5 tahun. Kelahirannya 17 Agustus 2017 ini. Dan nggak tahu nanti kalau misalkan anak ketiga sudah 2 tahun, sudah disape, nanti ceritanya bagaimana. Ya mungkin bisa jadi kalau misalkan saya masih semangat, masih kuat, ya akan saya teruskan lagi itu. Biarlah istri itu mendidik, merawat, ngopeni anak-anak saja. Itu saja sudah butuh energi besar. Saya merasakan sendiri gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar hamil besar, melahirkan yang penuh pengorbanan,
merawat, menyusui. Wah, itu benar, saya sebagai laki-laki tuh Masya Allah merasa sering ser-ser gitu loh, membayangkan energi besar yang harus dikeluarkan oleh seorang perempuan. Oleh karenanya itu akhirnya berawal dari situlah tugas rumah tangga tadi selama ini sayalah yang banyak melakukan. Nah, ya bukan berarti istri nggak pernah sama sekali cuci, masak, dan belanja, tapi persentasenya itu tadi sekitar 80% sayalah yang melakukan gitu loh. Sayalah yang melakukan. Nah, dari situlah saya sering misalkan memasak di samping lagi ngerebus apa di samping ke beli belakang rumah, ngecek cucian, ngucek cucian, sambil ngecek HP, ada orderan, semuanya dikerjakan secara bebarengan gitulah. Nah, dari situlah ada suatu momen mungkin sekitar 4-5 tahun yang lalu saya menemukan metode mencuci sekali bilas. Jadi ketika sudah pakaian misalkan sudah selesai siap dibilas, dikucek, dikasih sabun, direndam, dikucek, siap dibilas, maka dengan teknik yang saya temukan itu saya siapkan peralatannya, kemudian saya kasih timer berapa menit, 30-40 menit, lalu saya tinggal masak, tinggal mengerjakan pekerjaan lain. Tahu-tahu nanti ketika sudah melewati waktu yang sudah saya timer tadi, sudah saya batasi itu, sabun sudah terpisah dari cucian sudah bersih siap dijemur. Dan jemurnya pun saya nggak harus meres satu-satu, nanti langsung siap dijemur, artinya nggak perlu diperes satu-satu, dan dengan teknik tertentu bisa siap dijemur. Menemukannya tidak sengaja, dan akhirnya sampai sekarang cara itu masih saya pakai. Alhamdulillah masih saya pakai. Dan akhirnya pengalaman tersebut saya bukukan, saya tulis selama sekitar 3-4 bulan mungkin. Saya tulis, saya bukukan, dan ingin saya bagikan kepada pembaca. Tentu tidak gratis, tapi juga nggak mahal-mahal amat. Insya Allah harga yang pembaca bayarkan itu adalah pertukaran energi dari apa yang ada di tulisan tersebut. Manfaatnya, mungkin cerita-ceritanya atau pengalaman-pengalamannya, karena bisa jadi ketika kita membaca sesuatu itu ya ilmu itu sendiri, inspirasi, melengkapi yang selama ini kita punya, dan serpian-serpian cerita yang kemudian menginspirasi. Jadi bisa jadi nanti buku yang Anda baca, buku saya yang Anda baca itu, selain teknik utama yang saya bagikan, ada ilmu, ada inspirasi, ada tawa, ada senyuman dari buku tersebut yang akan Anda dapatkan. Gitu, harganya insya Allah murah. Buku tersebut, e-book tersebut bisa dibeli di www.sekalibilas.com. Jadi tanpa spasi, sekalibilas.com, atau bisa dilihat nanti di deskripsi saya sertakan. Insya Allah keikhlasan bagi Anda dalam membeli e-book tersebut akan menjadi keberkahan bagi saya dan keluarga saya, gitu kan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Disambung lain waktu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.